Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Lemari arsip yang terdiri atas beberapa laci yang disusun secara bertingkat serta memiliki deretan hanging folder di dalam lacinya merupakan ciri salah satu peralatan kearsipan, yaitu A. Filing cabinet, B. Ordner, C. Hanging folder, D. Rotary filling system, E. Outslip. Jawabannya adalah A. Filing cabinet. Pembahasan. Filing cabinet adalah lemari arsip yang terdiri dari beberapa laci yang disusun secara bertingkat dan memiliki deretan hanging folder di dalam laci-lacinya. Itu adalah peralatan kearsipan yang digunakan untuk menyimpan dan mengatur dokumen dan berkas. 2. Rangkaian kegiatan-kegiatan penyampaian atau penerimaan, pengarahan, pencatatan, pengandalian dan penyimpanan warkat yang masih tergolong aktif. Semua proses pengurusan surat atau naskah di dalam suatu organisasi ditangani oleh sekretaris atau biro, persisnya di unit kearsipan disebut A. Penciptaan arsip, B. Pendistribusian arsip, C. Penyelenggaraan arsip, D. Penyelamatan arsip, E. Pengkodean arsip. Jawabannya adalah C. Penyelenggaraan arsip. Pembahasan. Penyelenggaraan arsip mencakup semua rangkaian kegiatan dalam pengurusan surat atau naskah di dalam suatu organisasi yang termasuk dalam tahap pengelolaan arsip aktif, seperti penyampaian atau penerimaan, pengarahan, pencatatan, pengendalian, dan penyimpanan warkat yang masih tergolong aktif. Pendistribusian arsip adalah salah satu bagian dari proses penyelenggaraan arsip, tetapi yang lebih tepat menggambarkan keseluruhan proses adalah penyelenggaraan arsip. 3. Arsip disusun secara berdiri atau berderet menyamping di rak-rak. Penempatan arsip seperti ini disebut A. Horizontal, B. Vertikal, C. Lateral, D. Literer, E. Umum. Jawabannya adalah C. Lateral. Pembahasan. Pengarsipan lateral yaitu proses penempatan atau penyimpanan arsip atau dokumen atau map dalam posisi berdiri atau lateral di mana arsip atau dokumen tersebut disusun secara berderet menyamping. 4. Kegiatan menyusun kode menurut urutan abjad dari nama atau judul yang sudah diindeks disebut A. Unit, B. Mengkode, C. Mengabjad, D. Caption, E. Wilayah. Jawabannya adalah C. Mengabjad. Pembahasan. Kegiatan menyusun kode menurut urutan abjad dari nama atau judul yang sudah diindeks disebut mengabjad. Ini adalah salah satu tahap dalam pengindeksan dan pengarsipan untuk mengatur berkas atau informasi dalam urutan abjad agar lebih mudah ditemukan atau diidentifikasi. 5. Salah satu bentuk mitigasi untuk mencegah terjadinya kehilangan arsip akibat peminjaman yang tidak tertib maka dapat digunakan tools A. Kartu indeks, B. Kartu tunjuk silang, C. Outslip, D. Buku arsip, C. Ticker file. Jawabannya adalah C. Outslip. Pembahasan. Outslip atau slip pinjam adalah alat yang digunakan untuk mencatat ketika sebuah arsip atau berkas dipinjam dari arsip atau lemari arsip. Ini membantu dalam mengontrol peminjaman arsip sehingga arsip dapat dilacak dengan baik dan mencegah kehilangan. Outslip biasanya berisi informasi seperti nama peminjam, tanggal peminjaman, dan judul atau deskripsi arsip yang dipinjamkan. 6. Salah satu arsip yang di bawah tanggung jawab Anda akan dipinjam untuk berbagai keperluan. Setelah lembar pinjam arsip Anda buat rangkap 3, maka lembar kedua akan disimpan oleh A. Anda sendiri sebagai arsiparis, B. Sekretaris, C. Pihak peminjam, D. Tempat arsip yang dipinjam, E. Ticker file. Jawabannya adalah C. Pihak peminjam. Pembahasan. Lembar kedua dari lembar pinjam arsip biasanya disimpan oleh pihak peminjam. Ini adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa pihak peminjam memiliki catatan tentang arsip yang mereka pinjam dan untuk mengingatkan mereka tentang tanggal pengembalian yang telah disepakati. Pihak peminjam harus menyimpan lembar pinjam arsip ini dengan baik untuk referensi mereka sendiri. 7.
penyelenggaraan penyimpanan arsip dengan berdasarkan memberikan kewenangan penyimpanan arsip secara mandiri. Dalam hal demikian, masing-masing unit satuan kerja bertugas menyelenggarakan penyimpanan arsipnya. A. Asas sentralisasi, B. Asas dekonsentralisasi, C. Asas desentralisasi, D. Asas dekonstruksi, E. Asas destrupsi. Jawabannya adalah C. Asas desentralisasi. Pembahasan. Penyelenggaraan penyimpanan arsip dengan asas desentralisasi mengizinkan masing-masing unit atau satuan kerja di dalam organisasi untuk menyelenggarakan penyimpanan arsipnya secara mandiri. Dengan kata lain, setiap unit memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur dan menjaga arsip mereka. Ini berbeda dengan asas sentralisasi, di mana penyimpanan arsip dikendalikan secara sentral oleh satu unit atau departemen tertentu. 8. Jenis arsip yang berhubungan dengan masalah kepegawaian seperti surat lamaran kerja, kurikulum vitae, absensi merupakan jenis arsip. A. Inventory record, B. Personal record, C. Financial record, D. Sales record, E. Arsip aktif. Jawabannya adalah B. Personal record. Pembahasan. Arsip yang berhubungan dengan masalah kepegawaian seperti surat lamaran kerja, kurikulum vitae, absensi, dan data pribadi karyawan termasuk dalam jenis arsip personal record. Ini adalah jenis arsip yang berisi informasi pribadi tentang karyawan dan catatan-catatan yang berkaitan dengan kepegawaian mereka. 9. Naskah perjanjian, notula rapat, berita acara, akte pendirian dan laporan-laporan merupakan contoh dalam penggolongan arsip yang termasuk ke dalam penggolongan berbentuk A. Surat, B. Pembukuan, C. Literer, D. Arsip aktif, E. Arsip pasif. Jawabannya adalah A. Surat. Pembahasan. Naskah perjanjian, notula rapat, berita acara, akte pendirian, dan laporan-laporan adalah contoh-contoh yang termasuk dalam penggolongan arsip berbentuk surat. Ini adalah jenis arsip yang biasanya berbentuk dokumen tertulis atau surat menyurat yang berkaitan dengan aktivitas organisasi atau bisnis. 10. Untuk mencegah terjadinya kehilangan arsip akibat peminjaman yang tidak tertib, maka dapat digunakan A. Kartu indeks, B. Kartu tunjuk silang, C. Outslip, D. Ticker file, E. Kartu kerja. Jawabannya adalah C. Outslip. Pembahasan. Outslip atau slip pinjam adalah alat yang digunakan untuk mencatat pinjaman arsip atau berkas. Ini membantu dalam mengontrol peminjaman arsip sehingga arsip dapat dilacak dengan baik dan mencegah kehilangan. Outslip berisi informasi tentang peminjam, tanggal peminjaman, judul atau deskripsi arsip yang dipinjamkan, dan informasi lain yang diperlukan untuk memantau peminjaman arsip. 11. Nilai dokumen yang disimpan bukan karena kepentingan bisnis, melainkan karena kepentingan sejarah yang merekam sebuah peristiwa yang bertautan dengan suatu kegiatan, merupakan nilai guna secara A. Nilai guna primer, B. Nilai guna fiskal, C. Nilai guna historis, D. Nilai guna administrasi, E. Nilai guna sekunder. Jawabannya adalah C. Nilai guna historis. Pembahasan. Dokumen yang disimpan karena kepentingan sejarah yang merekam peristiwa yang berkaitan dengan suatu kegiatan memiliki nilai guna historis. Nilai ini terkait dengan sejarah, penelitian, dan dokumentasi peristiwa-peristiwa penting yang tidak hanya memiliki nilai administratif atau bisnis, tetapi juga relevan untuk pemahaman dan studi sejarah. 12. Membaca surat, memeriksa lampiran, membubuhkan sampel agenda, dan mencatat surat dalam buku agenda masuk. Kegiatan tersebut termasuk bagian dari A. Penyimpanan, B. Pencatatan surat, D. Penerimaan, D. Penyortir, E. Pembukuan. Jawabannya adalah B. Pencatatan surat. Pembahasan. Kegiatan membaca surat, memeriksa lampiran, membubuhkan stempel agenda, dan mencatat surat dalam buku agenda masuk adalah bagian dari proses pencatatan surat. Ini adalah langkah-langkah yang diambil saat menerima surat atau dokumen untuk mengelola catatan tentang surat tersebut dan memastikan bahwa surat tersebut masuk ke sistem penyimpanan arsip dengan benar. 13.
Warkat atau arsip mempunyai peranan penting dalam turut mendukung kelancaran organisasi suatu instansi, perusahaan, ataupun lembaga-lembaga. Kegunaan itu antara lain: A. Memperlancar pekerjaan kantor serta mempermudah pencapaian tujuan organisasi. B. Mempermudah pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. C. Mempermudah pengecekan barang-barang inventaris kantor. D. Mempermudah memperoleh keterangan yang dibutuhkan untuk proses kegiatan organisasi lebih lanjut. E. Mempermudah mencari data yang hilang. Jawabannya adalah D. Mempermudah memperoleh keterangan yang dibutuhkan untuk proses kegiatan organisasi lebih lanjut. Pembahasan. Arsip atau warkat memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran organisasi karena mereka memungkinkan organisasi untuk dengan mudah mengakses informasi dan keterangan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan lebih lanjut. Arsip memungkinkan organisasi untuk merujuk kembali pada dokumen atau data yang tersimpan sehingga membantu dalam pengambilan keputusan, pelaporan, dan menjalankan tugas-tugas organisasi secara efisien. Jadi, salah satu manfaat utama dari arsip adalah mempermudah memperoleh keterangan yang dibutuhkan untuk proses kegiatan organisasi lebih lanjut. 14. Terdapat surat masuk tanpa lamaran kerja atas nama Nur Kumalasari SPD. Jika dicatat dalam kartu kendali, maka pengisian yang tepat pada kolom pengolahan adalah A. Nur Kumalasari SPD, B. Lamaran kerja, C. Sekretaris, D. Bagian kepegawaian, E. Lamaran HRD. Jawabannya adalah D. Bagian kepegawaian. Pembahasan. Ketika mencatat surat masuk dalam kartu kendali, Anda biasanya mencatat informasi penting tentang surat tersebut, termasuk pengirim atau penerima, dalam hal ini Nur Kumalasari SPD, jenis surat atau perihal surat, lamaran kerja, penerima surat atau departemen yang menangani surat tersebut, dalam hal ini bagian kepegawaian, dan informasi lain yang relevan. Dalam hal ini, bagian kepegawaian adalah yang tepat untuk kolom pengolahan, karena surat tersebut berkaitan dengan lamaran kerja dan akan ditangani oleh Departemen Kepegawaian. 15. Kegiatan kearsipan agar tidak diketahui oleh orang yang tidak berhak, rusak, atau hal lainnya termasuk ke dalam kegiatan: A. Penyimpanan, B. Penciptaan, C. Penyelamatan, D. Pemusnahan, E. Penyortiran. Jawabannya adalah C. Penyelamatan. Pembahasan. Kegiatan kearsipan yang bertujuan untuk menjaga agar arsip tidak diketahui oleh orang yang tidak berhak, tidak rusak, atau terlindungi dari bahaya lainnya termasuk dalam kegiatan penyelamatan. Ini mencakup langkah-langkah untuk melindungi arsip dari akses yang tidak sah, kebakaran, kerusakan air, atau ancaman lain yang dapat merusak arsip. Penyelamatan adalah bagian penting dari manajemen arsip yang bertujuan untuk menjaga integritas dan keamanan arsip. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!